Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita selalu diberi kesehatan, sehat walafiat dalam rangka menuntut ilmu dan dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yaitu mempelajari pelajaran ketiga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bab 3 atau pembelajaran 3, aku anak soleh. Kompetensi intinya dapat kita baca. Poin yang akan kita pelajari adalah jujur disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur menurut bahasa artinya lurus hati dan tidak curang. Jujur berarti berkata benar dalam perkataan dan perbuatan tanpa menambah atau mengurangi. Jujur merupakan sifat terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersifat jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran akan mendatangkan kebenaran. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Allah SWT memerintahkan agar kita senantiasa berkata dan berbuat jujur, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Lawan dari sifat jujur adalah dusta atau kizib. Orang yang sering berdusta juga termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Dusta adalah perbuatan tercela yang bisa menghantarkan seseorang pada kesengsaraan dunia dan akhirat. Bentuk-bentuk kejujuran. Jujur menurut Imam Al-Ghazali dibedakan menjadi 3, yaitu jujur dalam niat, yang artinya melaksanakan segala sesuatu dengan mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam perkataan artinya menyampaikan informasi dengan apa adanya. Jujur dalam perbuatan artinya sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu sesuai niat. Contoh perilaku jujur. Perilaku jujur harus diterapkan dimanapun dan kepada siapapun. Berikut ini adalah contoh-contoh dari sikap atau perilaku jujur. Pertama, jujur kepada Allah SWT. Jujur kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk kepada siapapun. Oleh karena itu Allah tidak bisa kita bohongi. Oleh sebab itu kita harus tetap jujur, baik dimanapun, kapanpun, dan walaupun dalam kondisi sendirian di tempat gelap sekalipun. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri, misalnya belajar setiap hari, tidak menyontek saat ulangan,
ya, tidak menyontek tugas kerja di pekerjaan sekolah dikerjakan sendiri, tidak mengandalkan orang tua. Jujur kepada orang tua adalah jujur kepada orang tua, misalnya berkata jujur kepada orang tua tentang apa yang terjadi sebenarnya, tidak boleh bohong dan tidak boleh ditutup-tutupi. Jujur lebih baik daripada kita berbohong. Sekali berbohong maka selamanya akan tetap berbohong. Jujur kepada teman misalnya tidak curang ketika bermain dengan teman. Kalau kita sudah melakukan kebohongan kepada teman, maka kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Langkah-langkah membina kejujuran. Anak yang soleh akan senantiasa bersifat jujur, berkata jujur, dan berbuat jujur. Langkah untuk membinanya adalah selalu ingat bahwa semua perkataan dan perbuatan kita dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa perbuatan jujur dapat menghantarkan pada perbuatan terhormat di dunia dan akhirat. Dengan kejujuran orang banyak yang akan percaya sehingga sulit sekali untuk berbuat bohong. Membiasakan berkata benar apa adanya. Manfaat perilaku jujur. Sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari akan membawa banyak manfaat, antara lain dicintai Allah, dipercaya orang lain, disenangi teman, mendatangkan kebaikan, mau mengakui kesalahan sendiri, terbiasa mengatakan yang sebenarnya. Tuh pelajaran hari ini kelas 4 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang anak soleh, sebab pembelajaran jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 26, amanah, ada tugas. Halaman 26 ada tugas mandiri, ya. Tuh pada LKS halaman 26 ada tugas mandirinya. Silakan ditulis di buku PAI dan BP soalnya, kemudian diisi. Soal dan jawaban ditulis pada buku PAI dan BP, kemudian hasilnya difotokan. Terima kasih pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.